Ada dua kesalahan portofolio yang paling umum di kalangan investor saham Indonesia. Kesalahan pertama, terlalu terkonsentrasi. Semua atau sebagian besar modal di satu atau dua saham. Kalau bisnis itu bermasalah, satu berita buruk bisa menghapus sebagian besar portofolio. Kesalahan kedua, terlalu tersebar. Puluhan saham di portofolio, tidak ada yang dipahami dengan baik, tidak ada yang posisinya cukup besar untuk berdampak signifikan saat naik. Return mendekati rata-rata pasar, tapi dengan effort pengelolaan yang jauh lebih tinggi. Di antara dua ekstrem itu ada zona optimal, dan ada framework untuk menemukannya. Bagian pertama, berapa jumlah emiten yang optimal? Ini bukan pertanyaan yang jawabannya subjektif. Ada penelitian kuantitatif yang bisa memandu. Penelitian klasik oleh Evans dan Archer menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat diversifikasi, pengurangan risiko portofolio, sudah dicapai dengan 10-15 saham yang dipilih dengan baik dari berbagai sektor. Setelah itu, menambah lebih banyak saham memberikan pengurangan risiko yang makin kecil, sementara kompleksitas pengelolaan terus naik. Penelitian lebih modern menyarankan angka 20-30 untuk diversifikasi yang lebih sempurna. Tapi dengan catatan, investor individual yang mengelola portofolio sendiri biasanya lebih baik di rentang 10-20, karena di atas itu, mereka tidak punya bandwidth untuk memahami semua bisnis yang dipegang. Warren Buffett pernah berkata bahwa diversifikasi adalah proteksi terhadap ketidaktahuan. Kalau kamu tahu bisnis yang kamu beli dengan baik, kamu tidak butuh 50 saham. Kalau kamu tidak tahu, lebih baik beli ETF index daripada beli banyak saham tanpa pemahaman. Panduan praktis untuk investor Indonesia. Modal di bawah 50 juta. 5-10 emiten sudah cukup untuk diversifikasi yang meaningful. Modal 50-200 juta, 10-15 emiten. Modal di atas 200 juta, 15-25 emiten, tidak perlu lebih. Kuncinya bukan angka, tapi apakah kamu benar-benar paham bisnis setiap emiten yang kamu pegang. Bagian kedua, diversifikasi sektor. Cara berpikir yang benar. Diversifikasi antar saham tidak cukup kalau semua saham itu di sektor yang sama. Kalau kamu pegang BBCA, BBRI, BMRI, dan BNNI, kamu punya 4 saham berbeda, tapi satu risiko, perbankan Indonesia. Kalau kondisi perbankan memburuk, semua turun bersamaan. Diversifikasi yang bermakna adalah diversifikasi antar sektor dengan karakteristik bisnis yang berbeda, idealnya yang tidak berkorelasi tinggi satu sama lain. Sektor utama di IHSG dan karakteristiknya, perbankan, BBCA, BBRI, BMRI, defensif dengan pertumbuhan steady, sensitif terhadap suku bunga dan kondisi kredit. Bobot besar di IHSG, consumer or sangat defensif, orang tetap beli makanan dan produk sehari-hari bahkan saat resesi. Valuasi biasanya premium, pertumbuhan moderat, energi dan komoditas, PRO, sangat cyclical, return tinggi saat komoditi super cycle bisa jatuh dalam saat harga komoditas turun. Bukan untuk core portofolio jangka panjang kecuali kamu bisa timing siklus. Telekomunikasi, pendapatan relatif stabil, dividend yield decent, tapi pertumbuhan melambat karena kompetisi dan transformasi digital yang belum selesai. Healthcare, KLF, defensive, demand relatif inelastic. Pertumbuhan seiring aging population Indonesia. Properti dan infrastruktur, padat modal, sensitif terhadap suku bunga, pertumbuhan tergantung kondisi makroekonomi. Lebih cocok sebagai satelit daripada core. Bagian ketiga, alokasi berdasarkan keyakinan versus equal weight. Ada dua pendekatan alokasi dalam portofolio, equal weight. Setiap saham mendapat porsi yang sama. Kalau 10 saham, masing-masing 10%. Keunggulan, sederhana, tidak ada bias overconfidence. Kelemahan, saham terbaik yang kamu paling yakin mendapat bobot sama dengan saham yang kamu paling tidak yakin. Conviction weight, alokasi lebih besar untuk saham yang kamu paling yakin dan paling pahami bisnisnya. Lebih kecil untuk yang kamu kurang yakin. Contoh, 3 saham inti masing-masing 15%, 4 saham berikutnya masing-masing 8%, 3 saham satelit masing-masing 4 dan 5%. Untuk investor yang baru mulai dengan equal weight yang sederhana. Seiring pengalaman dan pemahaman bisnis yang lebih dalam, natural akan ada posisi yang lebih besar untuk saham yang paling kamu yakin. Satu aturan penting, jangan biarkan satu posisi melebihi 20-25% dari total portofolio, kecuali kamu benar-benar yakin dan siap dengan konsekuensi kalau salah. Bagian keempat, framework core satellite. Ini pendekatan yang banyak dipakai investor profesional dan cocok untuk investor Indonesia. Core menurut 80% portofolio. Saham-saham berkualitas tinggi yang kamu pegang untuk jangka panjang,
5 tahun atau lebih. Kriteria, bisnis defensif atau semi-defensif, ROE konsisten tinggi, utang terkontrol, manajemen terpercaya. Contoh BBCA, perusahaan consumer essential, healthcare berkualitas. Satelit 20-40% portofolio, saham-saham yang lebih aktif di manage, mungkin lebih cyclical atau lebih kecil kapitalisasinya, dengan potensi return lebih tinggi, tapi risiko lebih besar. Ini tempatnya eksplorasi, komoditas saat siklus bagus, saham mid-cap yang undervalued, atau sektor yang sedang recovery. Manfaat framework ini, core portfolio memberikan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang yang predictable. Satelit memberikan kesempatan untuk alfa tambahan tanpa mengorbankan fondasi portofolio. Bagian kelima, kapan dan bagaimana rebalancing. Rebalancing adalah proses mengembalikan alokasi portofolio ke target awal setelah terjadi pergeseran karena pergerakan harga. Contoh, target alokasi 50% saham defensif, 30% saham cyclical, 20% cash. Setelah 1 tahun, saham cyclical naik drastis dan sekarang jadi 55% portofolio. Rebalancing, jual sebagian saham cyclical, beli saham defensif, atau tambah cash untuk kembali ke target. Kenapa rebalancing penting? 2 alasan. 1. Risk management. Tanpa rebalancing, posisi yang naik paling banyak akan mendominasi portofolio, dan kamu tanpa sadar jadi punya konsentrasi risiko yang tidak kamu inginkan. 2. Disiplin beli murah, jual mahal secara sistematis. Rebalancing memaksa kamu jual yang sudah naik banyak dan beli yang relatif tertinggal, tanpa harus prediksi pasar. Kapan rebalancing? 2 pendekatan umum, berbasis waktu. Rebalancing terjadwal, misalnya setiap 6 bulan atau setiap tahun. Sederhana dan tidak butuh monitoring terus-menerus. Berbasis threshold, rebalancing dilakukan ketika alokasi satu posisi menyimpang lebih dari 10% dari target. Lebih responsif tapi butuh monitoring lebih aktif. Untuk investor saham Indonesia yang tidak full-time, pendekatan berbasis waktu lebih praktikal. Lakukan review portofolio setiap 6 bulan. Lihat apakah ada yang perlu di-rebalance. Catatan penting, rebalancing di saham Indonesia kena pajak capital gain 0,1% dari nilai transaksi sebagai PPA final. Ini biaya kecil tapi perlu diperhitungkan. Bagian ke-6, portofolio fase akumulasi vs fase distribusi. Kita sudah bahas konsep ini di video passive income sebelumnya, tapi spesifik untuk portofolio saham. Fase akumulasi, prioritaskan growth dan total return. Portofolio bisa lebih agresif, lebih banyak saham growth, lebih sedikit saham defensif dengan yield tinggi. Dividen yang masuk langsung reinvest. Rebalancing bisa dilakukan dengan menambah posisi yang kecil, invest fresh money ke posisi yang under target, daripada jual yang sudah naik. Ini lebih efisien pajak. Fase distribusi. Prioritaskan cash flow dan stabilitas. Geser portofolio ke saham-saham dengan dividen yield yang lebih tinggi dan bisnis yang lebih predictable. Kurangi saham-saham cyclical dan volatil yang bisa fluktuasi besar saat kamu butuh tarik uang. Bagian ke-7. Kesalahan paling umum yang merusak return. 1. Portfolio neglect. Beli saham lalu dilupakan bertahun-tahun tanpa review. Bisnis berubah, kondisi industri berubah. Alasan beli mungkin sudah tidak valid. Minimal review tahunan adalah wajib. 2. Performance chasing. Membeli saham yang sudah naik banyak karena takut ketinggalan mall, lalu jual yang turun karena panik. Ini adalah kebalikan dari beli murah, jual mahal. 3. Terlalu banyak perubahan. Portofolio yang di trading terlalu aktif menambah biaya transaksi dan pajak. Sementara research menunjukkan investor yang paling jarang trading sering menghasilkan return lebih baik dari yang aktif trading. 4. Tidak punya investment thesis yang jelas untuk setiap saham. Kalau kamu tidak bisa jelaskan dalam 2 kalimat kenapa kamu pegang saham itu dan kondisi apa yang akan membuatmu jual, kamu tidak cukup paham untuk pegang saham itu. Action step. 1. List semua saham yang kamu pegang sekarang. Berapa total emiten? Berapa persen masing-masing dari total portofolio? Apakah ada konsentrasi di satu sektor yang tidak kamu sadari? 2. Untuk setiap saham, tulis 1 kalimat investment thesis. Kenapa kamu pegang ini dan kondisi apa yang akan membuatmu jual? 3. Tentukan target alokasi portofolio kamu. Berapa persen core, berapa persen satelit, dan sektor mana saja yang mau kamu cover. 4. Jadwalkan review portofolio pertama kamu. 6 bulan dari sekarang. Tandai di kalender. Seri Finance Education sudah cover banyak topik dari dasar, dari dana darurat, reksadana, DCA first lump sum, asuransi, BPJS, sampai cara analisis saham dan bangun portofolio. Video berikutnya,
Topik makroekonomi yang langsung berdampak ke portofolio. Bagaimana suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah mempengaruhi return investasi kamu. Subscribe supaya tidak ketinggalan.